Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, aku Sanas Prasasti dari kelompok Croatia. Jadi kali ini aku akan memberitahukan bagaimana cara aku menerapkan selama aku mendengarkan materi dari kegiatan acara UMSO tahun 2021. Jadi materi yang pertama yang berjudul Knowing Me itu saya dapat mengaplikasikannya atau menerapkan materi tersebut dengan cara saya akan memahami mengenai diri saya sendiri dan dapat mengenal diri seseorang dengan menggunakan metode SWOT. Dan saya juga dapat mengenal diri saya sendiri berawal dari fisik saya terlebih dahulu tentunya, bahwa mengenal fisik itu merupakan konsep yang harus dimiliki individu tentang dirinya sebagai makhluk fisik, makhluk sosial, makhluk spiritual, ataupun makhluk moral. Dari metode SWOT itu sendiri, saya kedepannya akan memanfaatkan apapun yang saya miliki sebaik mungkin sehingga saya bisa menjadi berguna bagi kehidupan saya kedepannya. Dan apapun yang dapat membuat saya menjadi insecure terhadap diri saya sendiri itu, saya juga akan berusaha untuk meminimalisir kembali agar saya juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan percaya diri untuk kedepannya. Lalu yang selanjutnya itu materi yang kedua yang dibawakan yang berjudul Virtual Leadership. Dari materi yang dibawakan, saya juga akan menerapkannya kepada diri saya dan akan saya gunakan ketika saya berorganisasi maupun ketika saya sedang memimpin sesuatu. Bahkan ketika saya sedang berdiskusi pun saya juga akan menggunakannya. Dari materi yang dibawakan juga saya akan menjadi lebih konsisten dan serius lagi dalam mengatur keinginan yang saya inginkan untuk kedepannya. Saya juga akan menjadi pribadi yang lebih kreatif lagi dalam berorganisasi maupun ketika saya sedang bersosialisasi di lingkungan sekitar saya. Lalu materi yang ketiga yang dibawakan yang berjudulkan Conflict and Resolution. Dari materi tersebut, saya juga akan menerapkannya kepada diri saya. Ketika saya sedang mengatasi suatu konflik, saya juga dapat menyelesaikannya dengan cara melihat terlebih dahulu masalah seperti apa yang sedang saya hadapi pada saat itu. Lalu juga saya selanjutnya akan menerapkan beberapa metode semisal seperti strategi kolaborasi, salah satunya yaitu yang biasanya dikenal dengan win-win solution. Saya juga akan menerapkannya ketika saya sedang menghadapi masalah saat saya berorganisasi maupun ketika saya sedang bersosialisasi di lingkungan sekitar saya. Lalu materi yang keempat yang berjudul Trust, Respect, and Integrity, saya dapat menerapkannya dengan saya melakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menambah wawasan dan memperkaya diri sendiri dengan berpengetahuan, terus juga dengan cara saya berpengetahuan yang lebih luas lagi dengan mengenali karakteristik seseorang dan juga dapat mengerti pandangan dari orang lain itu bagaimana tentang kehidupan saya. Dalam hal mengetahui karakteristik seseorang, saya juga akan belajar mengetahui lebih dalam lagi apa itu pentingnya atau apa itu artinya mengenal karakteristik seseorang terlebih dahulu sebelum bersosialisasi. Nah, melalui kegiatan dan pemaparan materi yang dibawakan, saya juga bisa mendapatkan pandangan baru mengenai mengenal seseorang, dan hal tersebut juga merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi diri saya sendiri. Lalu yang terakhir yaitu materi kelima yang dibawakan dengan berjudul Project Planning. Dari materi yang dibawakan tersebut, saya dapat menerapkannya dengan cara saya menambah wawasan dan memperkaya diri saya sendiri dengan berpengetahuan yang lebih luas lagi mengenai membuat suatu project, dan juga ketika saya ingin melaksanakan suatu project di waktu yang akan datang nantinya. Saya juga akan mengetahui terlebih dahulu apa tujuan umumnya dari saya ingin mengadakan acara tersebut, dan juga saya harus mengetahui juga apa tujuan spesifiknya. Lalu selain itu juga saya harus mengetahui tujuan apa yang ingin saya capai pada acara yang saya ingin buat, lalu juga alasan tersebut itu mengapa, dan juga saya dapat mengetahui siapa saja sih yang bakal terlibat dalam acara tersebut. Contoh semisal kayak ada murid-murid atau mahasiswa atau dosen-dosen dan yang lain-lainnya. Terus juga saya
dapat mengetahui juga hambatan apa saja yang akan terjadi ketika saya akan mengadakan suatu acara, semisal seperti hambatan apabila dana yang tidak tercukupi, atau seperti ada anggota-anggota panitia yang kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya, dan saya juga harus mengetahui dan menentukan apa yang harus diselesaikan, dan juga saya harus mengetahui solusi apa yang harus saya lakukan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.